beberapa hari terakhir ini sedang ramai. Jadi ini ada pelawak, saudara, dia nyindir pejabat, resmi, nyindir beberapa orang. Nah, tujuannya mengkritik. Sekali lagi kritiknya bagus, lanjutkan, teruskan. Saya juga nggak setuju kalau gara-gara kritiknya dia harus ditangkap, saudara, harus diproses hukum, nggak boleh. Tapi ada bagian yang sangat memprihatinkan. Ternyata dalam komedinya dia bercanda juga soal sholat. Ada kelompok harus milih pemimpin, pokoknya pemimpin syaratnya nggak boleh bolong sholatnya. Orang ketawa, saudara. Loh, memang kenapa kalau umat Islam mensyaratkan pemimpin itu harus sholat, saudara? Itu kan ajaran Islam. Nggak boleh kita pilih pemimpin yang nggak sholat, haram. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, saudara, membergelar profesor, doktor, hebat pimpinnya, kita tahu dia tidak sholat, haram. Banyak yang sholat tetap maksiat, ada pejabat sholat tapi tetap korupsi, itu dijadikan dalil. Jadi sholat dikatakan bohong, nggak betul itu. Saudara, tunggu dulu. Allah yang menyatakan, saudara, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya mau tanya, itu firman siapa? Apa boleh dihina? Apa boleh dicanda-candain? Apa boleh diolok-olok? Dan soal protes dia, Anda nggak usah berfatwa, Anda bukan ulama, Anda pelawak. Tapi kalau dia ngasih ngajak, segera bertobat, mohon ampun kepada Allah. Jangan diulangi lagi. Teruskan lawakanmu, teruskan komedimu, teruskan kritikmu. Saya dukung, tapi jangan sekali-sekali kau melakukan penistaan agama. Jadi kita minta tobat, minta maaf. Kita ingatkan juga rekamannya yang ada di Netflix, bagian menghina sholat tadi hapus. Judul atau tema majelis taklim kita pada hari ini adalah ta'zimu sya'airillahi ta'ala, mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik ya Pak, apa sih sebetulnya, saudara, yang dimaksud dengan sya'air Allah? Kita sering dengar dalam bahasa Indonesia disebut syiar-syiar Allah, syiar-syiar agama. Apa sih sebetulnya syiar, saudara? Nah, mari kita lihat. Secara bahasa, saudara, sya'airullah itu, kata sya'air itu jamak dari kata syairah, yang artinya mazahirul ibadah wa mumarasatuha. Saudara, jadi mazahirul ibadah gimana, saudara, tentang aneka ragam ibadah dan melaksanakannya, saudara, yang kita lihat seperti sholat, puasa, haji, itu mazahirul ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam. Itu semua adalah sya'airullah, saudara. Nah, secara istilahan itu barusan secara lughah. Yang dimaksud sya'air itu adalah al-ma'alimul lati nadaballahu ilaiha wa amara bil qiyami 'alaiha. Jadi yang dimaksud sya'airullah itu adalah al-ma'alim allati nadaballahu ilaiha. Itu perkara-perkara mulia yang memang kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakannya, mengamalkannya, memuliakannya, dan menjaganya. Apa saja? Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu firman Allah. Sesungguhnya bukit Safa dan bukit Marwah itu, di mana orang-orang yang melaksanakan umroh maupun haji, antara mereka sa'i, saudara, mereka itu berjalan dari Safa ke Marwah, pulang pergi 7 kali. Jadi Safa nama bukit, Marwah nama bukit. Tapi di kedua bukit tersebut
ada amalan ibadah khusus yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, karena kedua bukit ini berkaitan dengan sa'i yang merupakan bagian penting dari amal umroh dan haji, maka Safa dan Marwah juga merupakan syiar Allah. Makanya tadi Allah katakan inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan pertama, syiar Allah bisa berupa tempat. Safa itu kan tempat, Marwah itu kan tempat yang dimuliakan oleh Allah. Berarti Mekah juga syiar Allah, kota suci sudah, Madinah juga syiar Allah, tempat termasuk masjid-masjid yang dibangun oleh umat Islam. Karena di masjid tersebut didirikan ibadah, didirikan sholat. Dari masjid juga termasuk syiar Allah. Kira-kira jelas kan? Terang. Parantos, gartos. Alhamdulillah. Kemudian saudara, di ayat lain, kalau kita buka surat Al-Hajj, Allah menyatakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Apa itu budna, saudara? Budna itu unta yang memenuhi syarat untuk dikurbankan pada saat hari raya kurban. Khususnya banyak dilaksanakan oleh jamaah haji ketika mereka, saudara, yaitu usai bertahallul. Nah, sekarang dikatakan itu unta-unta yang memenuhi syarat untuk dikurbankan, Allah yang nyatakan min sya'airillah, bagian daripada syiar Allah. Ternyata syiar Allah itu bukan hanya tempat, saudara. Syiar Allah bisa berupa tempat, bisa berupa waktu musim haji, bisa juga berupa waktu bulan Ramadan yang begitu mulia, saudara, atau 4 bulan haram yang kita nggak boleh untuk melakukan peperangan di dalamnya, saudara. Nah, termasuk, saudara, berupa ibadah pemotongan kurban atau pemotongan hewan yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini kita tahu, kalau itu syiar Allah, saudara, tidak lain dan tidak bukan adalah asmaru kulla syai'in amarallahu bi ta'dimihi wa takrimihi. Jadi syiar Allah itu, saudara, mencakup apa saja yang diperintahkan oleh Allah untuk memuliakannya, baik itu menyangkut waktu, tempat, ataupun itu menyangkut makhluk yang lainnya. Termasuk Nabi itu syiar Allah, sahabat itu syiar Allah, ulama itu syiar Allah. Makanya nggak boleh kita menghina Nabi, nggak boleh kita menghina sahabat, karena semua adalah syiar Allah. Jadi itu pengertian syiar, saudara. Maka itu di sini dikatakan, apakah itu malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, para nabi, begitu juga Ka'bah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, bahkan semua masjid, apa saja yang dimuliakan Allah, termasuk Al-Quran dan termasuk ajaran agama, saudara. Salat ajaran agama syiar Allah, puasa Ramadan ajaran agama syiar Allah, zakat ajaran agama syiar Allah, itu saudara. Kira-kira sampai di sini pengertian syiar Allah, saudara, jelas tidak? Paham semuanya? Baik, langsung saja. Barusan kita sudah bahas apa yang dimaksud dengan syiar Allah. Nah, sekarang kita masuk, apa hukum memuliakan syiar Allah? Apa sih hukum ta'zimi sya'airillah? Apa hukum? Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, saudara. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Kata Allah dalam ayat ini, saudara, hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian melanggar syiar-syiar Allah. Nggak boleh dilanggar. Hati-hati, saudara. Syiar Allah itu harus betul-betul diagungkan. Nah, maka itu, saudara, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pada saat menafsirkan ayat ini, saudara,
Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud syiar Allah itu adalah dinullahi kullih. Semua aturan agama adalah dinullah. Tidak boleh sama sekali kita langgar, kita lecehkan, kita hina, kita rendahkan. Tidak boleh sama sekali, sudah. Nah kemudian atau Ibn Abi Rabah, itu seorang tabi'in. Tadi Hasan al-Basri juga tabi'in, wafat tahun 110 Hijriah. Ini juga tabi'in, wafat tahun 114 Hijriah. Apa beliau katakan? Sa'atirullah jami' ma amarallahu bihi wa naha anhu. Yang dimaksud dengan syiar Allah adalah semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Aturan Allah itu semua bagian daripada syiar Allah yang tidak boleh kita langgar. Perintah Allah untuk kita sholat, puasa, zakat itu syiar Allah. Sudah. Allah mengharamkan aneka ragam kemaksiatan, itu syiar Allah. Jangan sekali-sekali saudara kita lakukan kemaksiatan tersebut. Nah, jadi artinya melalui surat Al-Maidah ayat 2 kita mendapatkan dalil haram kita melanggar, merendahkan, menistakan, menghina, menyelewengkan semua aturan agama Allah. Nah, sekarang kita masuk dalam surat Al-Hajj ayat 30. Allah berfirman, faqala ta'ala, dzalika wa man yu'tim hurmatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih. Barang siapa, saudara, yang mengagungkan, memuliakan hurmatillah. Apa sih maksud hurmatillah? Seorang tabi'in Mujahid bin Jabal, saudara, yang wafat tahun 104 Hijriah mengatakan, yang dimaksud hurmatillah di sini adalah Mekah, haji, umroh, wa manhallahu anhu min ma'asi kulliha, dan apa saja yang diperintahkan maupun dilarang oleh Allah. Artinya hurmatillah di sini adalah, saudara, yang dimaksud sama dengan tadi sa'atir Allah, syiar Allah yang tidak boleh untuk kita hinakan. Bahkan Allah menyebutkan wa man yu'ti, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itulah yang terbaik baginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tadi kita bicara haram, melanggar, menistakan, merendahkan syiar Allah, kali ini saudara yang kita dapatkan wajib kita mengagungkan syiar Allah. Terus kita tengok lagi, saudara, Ibnu Said yang wafat tahun 182 Hijriah, dia mengatakan al-hurmat yang dimaksud dengan hurmatillah al-mas'al haram, al-baitul haram, al-masjidil haram, al-balatul haram, semua itu disebut hurmat. Atau kesimpulannya, saudara, hurmatillah dengan syairillah sama. Yang dimaksud semua yang berkaitan dengan agama Allah, baik berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan apa saja amalan dalam ibadah. Nah sekarang kita lanjutkan masih dalam surat Al-Hajj di ayat 32-nya. Saudara, tadi ayat 30, sekarang ayat 32. Allah menyatakan dzalika wa man yu'tim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi yang demikian itu kata Allah, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya itu merupakan bagian daripada ketakwaan hati. Orang kalau hatinya bertakwa kepada Allah, hatinya suci, jiwanya bersih, iman takwanya bagus, saudara, pasti saudara dia akan mengagungkan syiar Allah. Nah makanya berkenaan dengan ini, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, saudara, beliau wafat tahun 671 Hijriah. Apa beliau katakan? Asy-sya'air jamu syair. Syair itu bentuk jamak, saudara, sedangkan bentuk tunggal atau mufradnya adalah syair. Wa huwa kullu syai'in lillahi ta'ala. Syair Allah ini adalah apa saja, saudara, semuanya yang merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi amrun, yang di dalamnya ada perintah, saudara, ashar bihi wa a'lam, perintah di mana kita diarahkan, ditunjukkan
untuk mengagungkan, memuliakan, menzikirkan, memperlihatkan kepada seluruh makhluk. Inilah ajaran Allah, saudara. Makanya beliau katakan wa minhu syi'arukum fil harb. Nah, jadi kalau sebut syiar, saudara, kalau syiar saja ada syiar agama, ada syiar negara. Beda. Kalau syiar agama itu yang kita maksud syiar Allah, syair Allah. Kalau syiar negara itu slogan, jargon, itu syiar negara. Indonesia punya syiar Bhinneka Tunggal Ika, itu namanya syiar negara. Syiar juga, tapi syiar negara. Yang kita bicarakan bukan syiar negara, syiar apa? Syiar Allah, syiar agama, syiar agama haram untuk kita selewengkan, haram untuk kita langgar, haram untuk kita rendahkan, haram untuk kita hinakan, haram untuk kita lecehkan, haram untuk kita nista dan nodai. Nauzubillah min dzalik. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Jelas? Nah, sekarang masuk ke pertanyaan. Lalu apa hukum kalau ada orang menghina syiar-syiar Allah? Satu aja dihina, saudara. Nah, untuk mengetahui hukumnya, kita buka surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahuddu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la taqtadiru qad kafartum ba'da imanikum. Sadaqallahul azim. Dahsyat ini ayat, saudara. Dalam surat At-Taubah dan ayat ini Allah sedang menceritakan perilaku orang-orang munafik yang suka olok-olok agama. Agama dijadikan bahan olok-olok, bergurau, candaan, saudara. Dia mengolok-olok. Nah, kemudian Allah katakan kepada Nabi, wala in sa'altahum, kalau kau tanya kepada mereka ya Muhammad tentang kenapa sih mereka ngolok-ngolok agama, la yaqulunna, niscaya mereka pasti akan menjawab, innama kunna lahu, kami kan cuma bergurau, kami cuma bercanda, wa nal'ab, kami cuma main-main aja. Saudara, jadi kalau ditegur, dia bilang lagi bercanda, lagi main-main, bukan lagi menghina, bukan. Saudara, nah terus apa kata Allah? Qul, katakan ya Muhammad, abillahi, apakah terhadap Allah, dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya, yaitu Al-Quran Al-Karim, wa rasulihi, dan rasul utusannya, kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olok. Itu Allah katakan kepada mereka ya Muhammad, enak saja, apa terhadap Allah dan ayat-ayatnya serta rasulnya kalian sekalian, yaitu memperolok-olok. La ta'tadiru, jangan lagi kalian carikan alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, dengan kalian memperolok-olok agama Allah ini, qad kafartum, kalian semua sudah kafir ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Artinya apa? Kalau ada orang Islam yang punya iman kemudian mengolok-olok Al-Quran, saudara, maka hukumnya murtad, kafir, keluar dari Islam. Ini yang memurtadkan bukan Habib, yang memurtadkan bukan ajaran, bukan kiai. Ini yang menghukumkan murtad adalah Allah, saudara. Hati-hati, jangan bercanda. Sekalipun dalam Quran tidak boleh kita mengolok-olok agama. Ajaran agama bukan bahan untuk candaan. Ajaran agama bukan bahan untuk bergurau. Banyak bahan gurauan, banyak bahan candaan. Kenapa harus agama dibawa-bawa untuk bercanda? Haram. Makanya umat Islam mesti paham betul tuh. Sehingga kalau mereka bergurau, bercanda, hati-hati. Jangan bercanda soal Allah, jangan bercanda soal Nabi, jangan bercanda soal malaikat, jangan bercanda soal Al-Quran, jangan bercanda soal hukum-hukum Allah, soal wajibnya sholat, saudara, soal wajibnya puasa, wajibnya zakat. Jangan.
Itu bukan bahan gurauan, saudara. Nah, makanya di sini Allah tegur langsung, saudara, orang-orang munafik yang di sana Nabi suka mengolok-olok agama, saudara. Nah, Allah kasih tahu Nabi, kalau kau tanya kepada mereka pasti alasannya. Kamu bercanda, kamu cuma main-main aja. Nah, kami tegur langsung, katakan kepada mereka yang hormat. Nah, apa mereka mengolok-olok Allah dan ayat-ayat Qur'annya dan Nabi-Nya? Bahkan sampai Allah katakan, la tadiru, jangan kalian cari-cari alasan. Nggak ada alasan, saudara, untuk mengolok-olok Allah. Tidak ada alasan, nggak ada. Siapa mengolok-olok Allah, mengolok-olok Nabi, kitab suci dan ajaran agama Islam, saudara, Allah yang nyatakan, qad kafartum, engkau sekalian kafir ba'da imanikum, setelah sebelumnya kamu beriman. Jadi walaupun dia awalnya beriman, dia muslim, dia ucapin 2 kalimat syahadat, walaupun dia sholat, dia puasa, dia zakat, kelihatannya baik, saudara, tapi begitu dia mengolok-olok syiar Allah, murtad. Makanya para ulama mengatakan, saudara, man istahza bil Qur'an faqad kafar. Barang siapa mengolok-olok Al-Quran maka dia kafir. Wa man istahza bid-din, barang siapa mengolok-olok agama faqad kafar, maka dia kafir, saudara. Nah, maka itu jaga lisan kita, jaga ucapan kita, jaga perilaku kita. Jangan sekali-kali urusan agama diolok-olok, dibuat sebagai canda. Nah, kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 57, saudara. Dalam surat Al-Ahzab ayat 57 Allah menyatakan, faqala ta'ala, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sadaqallahu alazim. Apa di sini dikatakan Allah, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, barang siapa yang coba-coba menyakiti, saudara, atau mengganggu atau menyerang Allah dan Rasulnya, Allah katakan la'anahumullah, Allah laknat mereka di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa'adda lahum, dan Allah siapkan bagi mereka, saudara, yang coba menyerang Allah, menyerang Nabi dan saudara, menyerang agamanya, saudara, apa yang akan Allah sediakan? Adzaban muhina, yaitu ada siksa yang akan menghinakan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu, saudara, sebagai tambahan kata Al-Jassas, Al-Imam Al-Jassas rahimahullah ta'ala, dalam kitab Mukhtasar Ikhtilafil Ulama, saudara, juz ketiga halaman 505, beliau di situ menyampaikan pesan Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Syafi'i qala, Imam Syafi'i berkata, saudara, imam kita semua, man dzakara kitab Allah, barang siapa yang menyebut tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, atau Muhammadan, saudara, Rasulullah, atau menyebut tentang Nabi Muhammad sang Rasulullah, saudara, atau dinullah, atau dia menyebut soal agama Allah, bima la yanbaghi, dengan sesuatu yang gak pantas. Barang siapa yang menyebut Quran dan bahasa yang tidak pantas, barang siapa yang menyebut nama Nabi dengan sesuatu yang tidak pantas, barang siapa yang bicara soal agama Islam, menyebut soal agama dengan sesuatu yang tidak pantas, saudara, apa kata Imam Syafi'i? Faqad naqadha ahda wa ahalla dam, maka dia sudah membatalkan perjanjiannya dengan Islam dan sudah halal darahnya untuk ditumpahkan. Nggak sampai situ. Wa ba'da Allah Ta'ala wa timbatu Rasulillah. Maka tanggung jawab, saudara, dia, kalau dia sebagai orang Islam, dia dapat jaminan dari Allah dan Rasulnya, sudah nggak boleh diganggu badannya, nggak boleh diganggu hartanya, nggak boleh diganggu nyawanya, saudara. Kenapa? Karena dia Islam. Tapi begitu dia hina Allah, dia hina Nabi, batal itu jaminan semua, saudara. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan udah batal. Karena itu halal darahnya untuk ditumpahkan. Maksudnya halal darahnya ditumpahkan, jangan kita main bunuh sendiri.
Nah, nanti orang di sini bilang bahwa aku boleh kita tepas udah langsung tusuk aja, tidak begitu. Artinya kalau kita memakai hukum Islam, andai kata negara Indonesia ini pakai hukum pidana Islam, ada orang menghina Allah, hukum mati. Hukum mati diadili oleh pengadilan, hakim yang memutuskan hukuman mati. Jadi hukuman mati itu dijalankan oleh negara saudara. Nah, saya bertanya, jadi kalau dalam Islam menghina Allah, menghina Rasul, menghina agama Allah, dihukumkan saudara hukum mati, berarti itu kesalahannya kecil atau berat? Kecil atau berat? Itu dosa kecil atau dosa besar? Begitu jaga siar Allah saudara. Nah, baiklah. Kenapa pada pagi hari di majelis yang mulia ini saya bawakan itu barusan tentang sa'atirullah saudara? Karena beberapa hari terakhir ini sedang ramai saudara, seorang pelawak melakukan lawakannya dengan menyampaikan kritik-kritik pedas terhadap pemerintah. Soal kritik pedas terhadap pemerintah, saya dukung juga. Saya juga sering mengkritik pemerintah kok. Kalau saya lihat ada hal-hal yang nggak bagus dari pemerintahan, saya nggak peduli. Mau itu sipil, TNI, Polri, kalau salah ya kita tegur, salah ya kita peringatkan, betul? Jadi ini ada pelawak, saudara, dia nyindir pejabat, resmi, nyindir beberapa orang, tujuannya mengkritik. Sekali lagi kritiknya bagus, lanjutkan, teruskan. Saya juga nggak setuju kalau gara-gara kritiknya dia harus ditangkap, saudara, harus diproses hukum, nggak boleh, saudara. Ya, membiasakan dirilah para pemimpin untuk dikritik oleh rakyatnya, betul? Tapi ada bagian yang sangat memprihatinkan. Ternyata dalam komedinya, dalam gurauannya, dalam candaannya, saudara, dia bercanda juga soal sholat. Ini yang berat. Saudara, saya katakan ada kelompok kalau milih pemimpin, pokoknya pemimpin salatnya nggak boleh bolong sholatnya. Orang ketawa, saudara. Loh, memang kenapa kalau umat Islam mensyaratkan pemimpin itu harus sholat, saudara? Itu kan ajaran Islam. Nggak boleh kita pilih pemimpin yang nggak sholat, haram. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, saudara, mempergelar profesor, doktor, hebat pimpinnya, kita tahu dia tidak sholat, haram pimpin. Itu ajaran Islam, dan kau hina. Jadi kalau orang Islam wajib memilih pemimpin yang sholatnya nggak bolong, bagus tidak? Bagus tidak? Perlu tidak? Tapi kalau orang Islam jadi hina-hina, dia malah tentang pilihannya, boleh, saudara. Belum itu ditambahin lagi, sholat itu, saudara, nggak bolong, rutin sholat. Nah, ternyata apa? Masih banyaknya korupsi, masih banyaknya maksiat, sholat. Ini penghinaan terhadap ayat suci Al-Quran, saudara. Seolah-olah yang dia mau sampaikan pesan, bohong kalau sholat itu jadi benteng maksiat. Dengan dalil banyak yang sholat tetap maksiat, ada pejabat sholat tapi tetap korupsi, itu dijadikan dalil. Jadi seolah-olah dia katakan bohong, nggak betul itu, sholat itu benteng dari maksiat. Saudara, tunggu dulu. Yang mengatakan sholat benteng maksiat itu adalah Allah, Al-Quranul Karim. Allah yang menyatakan, saudara, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Saya bertanya, itu firman siapa? Allah. Firman siapa? Allah. Firman siapa? Allah. Berarti syiar bukan? Ya. Syiar Allah bukan? Ya. Syiar Allah bukan? Ya. Apa boleh dihina? Apa boleh dicanda-candain? Apa boleh diolok-olok? Boleh. Hati-hati, saudara. Nah, soal protes dia, kalau ada banyak orang sholat ada korupsi, saudara, Anda nggak usah berfatwa, Anda bukan ulama, Anda pelawak.
Anda pelawak, Anda bukan ulama. Jangan langsung mengambil kesimpulan, saudara. Tapi kalau Anda mau bertanya, boleh, wajib. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir, tanyakan kepada ulama kalau kau bingung, kalau kau tak tahu kenapa ada orang sholatnya rajin, takut korupsi, tanya kepada ulama. Jangan kau berlaku sok sebagai ulama. Kira-kira jelas ya? Oh, saya kalau urusan agama saya tidak peduli. Ada hina-hina agama, saudara, kita lawan. Saya tidak peduli. Walaupun di medsos saat ini banyak netizen bela dia. Ya saya paham, netizen rame-rame bela orang ini. Waktu dia dilaporkan ke polisi, netizen marah-marah. Sudah, kenapa diserang? Kenapa begini? Ini kan pembungkaman dan seterusnya. Sudah, betul. Niat netizen mau bela hak dia untuk mengkritik pemerintah, silakan. Tapi netizen, khususnya yang orang Islam, nggak boleh diam dari penghinaan yang dilakukan terhadap sholat. Kira-kira jelas ya? Kita cinta sama satu orang, kita bela, cintai. Tapi kalau dia hina agama, ingetin, lu nggak boleh dong hina agama. Nah ini kadang-kadang netizen buta juga, saudara. Rame-rame saya lihat dia bela. Nah begitu ada yang protes, kenapa tuh dia menghina sholat? Oh malah yang protes diserang, dicaci maki, saudara. Maka itu saya ingatkan umat Islam dimanapun Anda berada. Ini saya bicara begini, rekamannya sebar aja, saudara. Nggak, saya nggak peduli, saudara. Mau netizen setuju, saya nggak setuju, saya nggak peduli. Ini agama saya, ini agama kita semua. Ini syiar sholat itu, saudara, salah satu rukun Islam. Nggak boleh dihina oleh siapa. Tapi kalau Anda bertanya, Habib, Pak Kiai, jangan, kenapa ya? Kok ada orang sholat tapi tetap maksiat? Kan kata Allah, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jawabnya saudara, satu, yakini dan imanilah firman Allah. Kalau Allah sudah menyatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, pasti benar dan mutlak benar, mustahil salah. Kenapa saya berani katakan pasti? Ini berfirman Allah yang mustahil berdusta, saudara. Kira-kira jelas ya? Imani dulu, saudara. Nah, sekarang baru kita tanya, tapi kenapa kok ada orang yang sholatnya giat, maksiatnya tetap giat juga? Saudara, kalau Allah mengatakan aqimis sholat, dirikanlah sholat. Nah, Allah nggak mengatakan sholatlah kamu. Kalau dikatakan sholat, kadang-kadang kita berdiri menghadap kiblat, melakukan beberapa rakaat, dan dianggap selesai sholatnya. Tapi dikatakan aqimis sholat, didirikanlah sholat, berarti bukan sholat yang asal-asalan, berarti bukan sholat yang sembarangan. Aqimis sholat, dirikanlah sholat, berarti apa? Sempurnakan syaratnya, sempurnakan rukunnya, ikhlaskan niatnya, perbagus cara melaksanakan. Itu namanya aqimis sholat, dirikanlah sholat. Jadi kalau Allah mengatakan aqimis sholat, dirikanlah sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang bagaimana? Yang tadi, sholat yang iqamahkan, sholat yang didirikan, lengkap syaratnya, sempurna rukunnya, khusus cara pelaksanaannya, saudara. Nah kalau itu yang dilakukan, saudara, dan di dalam pelaksanaannya sempurna, tidak melibatkan maksiat atau yang haram sedikit pun juga, itu namanya mendirikan sholat. Sholat yang seperti ini pasti jadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Nah lalu kalau ada sholat yang nggak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, jangan nyalain Allah, jangan nyalain ayat Quran, jangan ngolok-ngolok itu ayat, itu ajaran, jangan. Kalau ada yang nggak beres, saudara, kalau ada orang sholat
tapi tetap maksiat. Berarti ada yang nggak beres dengan sholatnya, saudara. Ini orang cara ngerjainnya ada nggak beres. Jadi jangan nyalain ayat Qurannya, jangan nyalain sholatnya, jangan nyalain juga perintah sholatnya. Jangan salahkan diri sendiri kenapa nggak beres melaksanakan sholatnya. Contoh, saya sholat, tapi saya tetap maksiat. Kenapa ya? Oh, mungkin rukunnya tidak sempurna. Saya periksa rukun. Oh, salah satu rukun sholat itu niat. Wah, saya sholat dan selekorannya seragam suruh nggak pernah niat. Oh, pantas sholatnya tidak jadi menteng sekarang. Salah satu rukun niat baca suratul Fatihah. Dan bacaannya harus benar, makhrajul hurufnya jangan salah. Periksa, oh iya, saya bacanya nggak betul makhrajnya, panjang pendeknya juga ngawur. Nah, kamu hafal Fatihah dari mana? Ya saya nggak pernah baca Quran, cuma karena dengar tiap hari ada orang sholat, jadi saya hafalnya dari dengar, nggak pernah lihat tulisannya. Pantas saja pengucapannya ada yang salah, sudah. Kalau Fatihahnya tidak sempurna, saudara, sholatnya tidak akan jadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Nah, kalau begitu perbaiki niatnya, perbaiki Fatihahnya. Lihat lagi, oh, tapi Fatihah saya udah bagus, niatnya udah bagus. Oh, salah satu rukun sholat, sujud dalam bentuk yang benar. Periksa sujudnya, gimana jarinya, di mana tangannya saudara, di mana dia punya jidatnya saudara. Periksa, oh sujud saya ada kesalahan, nggak sempurna, pantas sholatnya tidak jadi benteng. Kira-kira jelas tidak? Jadi sholat jadi benteng, saudara, rukunnya harus sempurna, saudara. Oh, bukan hanya rukun, termasuk syarat. Oh, syarat sholat itu kan harus suci. Kamu berwudu gak? Kamu bersuci gak? Dari hadas besar maupun kecil. Oh iya, saya bersuci udah bagus. Nah kalau gitu kamu bersucinya pakai apa wudunya? Pakai air. Periksa airnya tahur gak? Bersih mensucikan atau tidak? Kalau airnya kotor, pantas sholatnya tidak jadi benteng. Jadi sholat kan ada syarat, ada rukun. Periksa. Oh enggak, air yang saya pakai bersih, tahur, suci mensucikan. Nah, kamu ambil airnya dari mana? Dari sumur. Pakai apa ngambil air dari sumur? Pakai mesin sanyu. Mesin sanyunya itu pakai tenaga apa? Pakai tenaga listrik. Listriknya dari mana? Boleh nolong. Ya pantas saudara. Jadi periksa sholat kita. Kenapa saya sholat tetap maksiat? Kenapa? Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kalau yang begitu saya mau tanya, salah sholatnya apa salah orangnya? Orangnya nggak benar ngediriin sholatnya. Oh yang jawab, tapi enggak, syarat udah bagus, rukun udah bagus. Coba periksa khusyuknya. Nah kalau dari awal takbiratul ihram sampai dia salam, yang ada di kepalanya utang, yang ada di kepalanya saudara nggak ada sedikit pun dunia pentingnya. Kalau di awalnya masih ada, walaupun nggak khusyuk 100%, mungkin dapat khusyuk 5-6% saudara. Nah kalau dari awal sampai akhir nggak dipikirin utangnya, nggak dipikirin urusan manusia, nggak ada sedikit pun ingat pada Allah, nggak ada khusyuk, pantas sholatnya tidak jadi benteng. Periksa enggak, Habib. Mudah-mudahan sholat saya khusyuk. Kenapa ya? Ya masih diseret aja tempat maksiat. Periksa lagi. Kau sholat tutup rapat gak kau punya aurat? Tutup, bagus, aurat tutup semua. Terus pakai baju. Iya, bahannya gimana? Halal apa? Bahannya halal. Saya dari kayu, yang dibuat dari kapas. Nah, terus belinya pakai apa? Pakai duit. Duitnya dari mana? Dari korupsi. Ya pantas kalau sholatnya tidak menjadi benteng dari perbuatan keji dan munkar. Jadi jangan nyalain sholat tuh. Ada orang sholat tapi tetap korupsi. Kenapa yang disalahin? Sholat yang salah kenapa mau korupsi? Betul?
dia sholat, jangan nyalain sholatnya saudara. Yang salah korupsinya, sehingga dia punya sholat tidak jadi benteng. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi saya menanya, firman Allah salah atau benar? Salah atau benar? Apa firman Allah mungkin salah? Apa mungkin salah? Firman Allah pasti mustahil. Alhamdulillah. Udah dijawab tuh orang sholatnya kelihatan dohir sama mata, saudara. Iya, tapi kok maksiatnya tetap sikat, saudara. Nah, periksa kita nggak usah meriksa sholat orang, periksa sholat diri kita sendiri. Kenapa saya sholat, saya masih maksiat? Kenapa saya sholat, saya masih iri dengki sama orang? Kenapa saya sholat, saya masih jadi jahat sama orang? Kenapa saya sholat, kok saya masih korupsi ya? Nah, ini ada nggak beres dengan sholat saya masih beresin dengan sholat. Insya Allah, kalau sholat kita sudah beres, sebagaimana Allah punya janji, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi gara-gara si pelawak ini ngomong soal sholat, netizen banyak bela dia, bahkan belanya saudara dengan Quran. Hati-hati. Nah, kau mau cari duit dengan lawakanmu, cari duit dengan lawakanmu. Kau mau komedian lah, musuh guru agama. Gak usah pakai kasih fatwa, kau bukan ulama, ustaz juga bukan. Kau kurang ajar pakai bicara agama 4 pagar lah. Jangan. Tapi kalau kamu mau kritik presiden, mau kritik menteri, mau kritik pejabat, saudara silakan. Bahkan mau kritik ulama pun, kalau memang ulama itu salah, kritik. Tapi jangan sekali-kali menistakan agama. Kira-kira jelas tidak? Paham semuanya? Jadi ini perlu saya sampaikan, khususnya kepada anak-anak muda dimanapun anda berada. Nah, jangan kita membabi buta bela orang hanya gara-gara bagus nih dia kritik presiden, bagus nih dia kritik menteri, wah ini hebat ini pahlawan ini, dia kritik pejabat, saya suka dia, saya galak dia. Tapi bagian dia hina agama, diam. Gak boleh saudara. Sehebat apapun dia, seberani apapun dia, saudara, sebagus apapun ucapan dia, setinggi apapun nilai kritik dia, kami sudah menghina agama, wajib kita ingatkan. Betul? Takbir. Maka itu saudara, kita himbau kepada sang pelawak, mudah-mudahan dia tidak sengaja melakukan itu, saudara. Karena kalau dia sengaja melakukan itu, kufur murtad, bukan Islam, saudara. Nah, tapi kalau dia nggak sengaja, segera bertobat, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jangan diulangi lagi. Teruskan lawakanmu, teruskan komedimu, teruskan kritikmu. Saya dukung. Tapi jangan sekali-sekali kau melakukan penistaan agama. Jadi kita minta tobat, minta maaf. Dan kita ingatkan juga rekamannya yang ada di Netflix, bagian menghina sholat tadi hapus. Nah, ini ada di Netflix, sudah ditonton jutaan orang menonton. Dan pihak Netflix wajib kabut rekaman tersebut, sekurangnya hapus bagian yang menistakan agama. Nah, kalau nggak mencoba, Netflix tetap tidak menghapus, saya yang akan dorong DPP FPI untuk menyiapkan laporan dan tuntutan. Kita tidak melaporkan urusan kritiknya kepada pemerintah, enggak. FPI sendiri sering kritik kok. Saya di mimbar-mimbar juga sering kritik kok, saudara. Silakan kritik silakan. Tapi nista agama stop, nggak boleh terjadi. Jadi saya ingatkan kepada sang pelawak, minta maaflah, sudah mohon ampunlah kepada Allah, bertobat, minta maaf kepada umat Islam, dan bertekad untuk tidak diulangi. Sesali perbuatan tersebut, itu syarat taubat. Menyesali perbuatan, menampun kepada Allah, minta maaf kepada umat yang disakiti juga saudara, dan juga akhirnya yaitu berazam, bertekad untuk tidak mengulangi. Dan kepada Netflix yang menayangkan juga kita minta segera untuk dicabut, sekurangnya bagian itu dihapus.
Kalau tidak, saya akan gerakan FPI untuk membuat laporan resmi tentang penistaan agama. Kami akan kejar sebagaimana dulu kami kejar Ahok, saudara, sampai dijebloskan ke penjara, sampai akhirnya gugur untuk menjadi gubernur DKI. Kita kejar. Jadi jangan coba-coba menista agama. Tidak saya terima siapapun, mau pejabat ya sudah, mau perawat ya, mau pengusaha ya, mau oligarki ya, orang sekuat apapun, saudara, jangan coba-coba untuk menistakan agama Islam. Jangan coba-coba menghina Allah, menghina Nabi, menghina Rasul, menghina Quran, menghina ajaran Islam. Dalil-dalilnya sudah saya sampaikan tadi, saudara. Itu wajib mengagungkan syiar Allah dan membelanya. Kira-kira sampai di sini, saudara jelas tidak? Jadi jangan juga pelawak ini terus merasa buruk. Oh, banyak netizen yang bela saya. Oh, banyak pujian dari netizen. Nah, sehingga ketika nanti umat Islam takut untuk menuntut. Enggak, kita nggak takut untuk menuntut. Cuma kita pisahkan urusan kritik dia kepada pemerintah, kita dukung, saudara. Kritik ke pemerintah, yes, kita dukung. Makanya saya minta FPI jangan pernah berhenti amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, kritisi putusan pemerintah yang merugikan umat, merugikan rakyat, merugikan negara, apalagi sampai bertentangan dengan syariat. Siapapun, bukan FPI aja, siapapun, para pelawak-pelawak dan kritik pemerintah, para artis, para penyanyi, saya dukung selama mereka kritikannya sehat, kritikannya bukan fitnah, kritikannya ada fakta, silakan. Saya juga sering kritik pemerintah, saudara. Nah, tapi jangan bawa-bawa agama untuk dinista. Jangan. Dulu ada menteri, saudara, yang mengumpamakan speaker masjid, dibilang kayak gonggongan anjing. Coba kita lihat, dibilang gonggongan anjing. Speaker masjid itu mengganggu warga komplek, sama dengan gonggongan anjing, saudara. Kita lapor kan? Cuman karena seketika itu dia dilindungi oleh presiden dari proses. Tapi akhirnya sekarang jadi tersangka, maling kuota. Begitu lagi juga di penjara, lolos dari sini, nggak lolos dari sana. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Yang kuruna wa yang kurullah wallahu khairun makirin. Saudara, dulu ada jenderal lagi, saudara, yang mengatakan, saudara, apa dia katakan, saudara, bahwa Allah itu bukan orang Arab. Memang Allah bukan orang Arab. Lalu kesalahannya di mana, Habib? Allah diorangkan. Allah bukan orang. Allah bukan orang. Kalau dia katakan Allah bukan orang, sudah, ya memang. Tapi begitu dikatakan Allah bukan orang Arab, berarti Allah orang India, Allah orang Cina, Allah orang Jawa, Allah orang Sunda, Allah orang Betawi, orang Ajar. Kita laporkan, bukan tidak. Tapi karena si jenderal dilindungi oleh presiden ketika itu nggak proses, sudah. Nah, saya nggak peduli presiden ke, menteri ke, saudara, jenderal ke, harus sudah menghina Islam, akan kami usut, akan kami pecat dari dunia sampai di akhirat, kecuali kalau dia bertaubat, mohon ampun kepada Allah, menyesali perbuatannya, dan wajib bersyahadat lagi, saudara. Orang kalau murtad menghina Allah wajib syahadat lagi, taubatnya wajib mengucapkan syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kira-kira saya sampaikan hari ini jelas tidak? Paham? Baik. Kita masih menunggu. Kalau memang yang bersangkutan bertaubat, minta maaf, dan Netflix juga menghapusnya, saudara. Bagi kami FPI nggak perlu bergerak lagi. Tapi kalau Netflix tidak menghapus, saudara, Netflixnya tetap harus dibuka. Kalau yang bersangkutannya nggak meminta maaf, merasa benar, hina-hina agama, ya kita ketemu di pengadilan. Nanti kita buktikan kami yang benar atau Anda yang benar. Kita buktikan. Siapa menista agama? Kami menista agama atau Anda yang menista agama? Nah, kalau sekelas Ahok saja yang dibela presiden, dibela Kapolri, dibela Panglima TNI, dibela oleh hampir semua partai, saudara, ketika itu dibela oleh konglomerat, kami lawan, dibela habis-habisan, kita kejar terus sampai akhirnya masuk penjara, saudara. Sampai akhirnya pemerintah sakit hati, marah,
sehingga saya dikejar-kejar untuk dikriminalisasi. Saya nggak menyerah begitu aja. Dikasih 17 kasus sudah. Kenapa? Karena mereka kecewa. Kenapa calon yang mereka usung dengan biaya triliunan kok dikerjai begini sama umat Islam? Ini gara-gara Habib Rizik nih, gara-gara para habaib, gara-gara para kiai dikerjai. Bukan saya yang dikerjai. Kiai-kiai dikriminalisasi, tokoh-tokoh dikriminalisasi sudah. Bukan saya yang penjara. Beberapa kawan-kawan habaib kiai ada di penjara sudah. Gara-gara apa? Gara-gara itu tadi. Mereka ingin membela penista agama. Saya kerja penista agama dan saya nggak sendiri. Saya bersama umat Islam. Ada aksi 14, puncaknya aksi 212, saudara. Allah kasih menang. Walaupun si penista agama di backup oleh negara. Gak sejak dulu, tapi itu kepada pelawak ini, saudara. Kalau Ahok kayak saya lawan, berarti pelawak. Nah, Ahok kan waktu itu masih gubernur, saudara. Yang di backup kalau negara selawan, apalagi pelawak yang sekarang negara juga lagi ribet sama dia. Jangan, saya nggak mau bersuruh Anda berjuang terus, kritik terus, tapi stop penistaan agama. Setuju tidak? Saya ingin orang Islam di sini semua siap bela Islam, siap bela Islam, takbir, siap bela Al-Quran, siap bela Al-Quran, takbir. Al-Quran imam kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir, takbir. Sallu ala Nabi.
yang saya sampaikan. Jadi perhatikan Pak Bu ya, karena nanti ada salah paham. Oh ini Habib ini mungkin pelawak, bukan saudara, bukan. Saya juga suka bercanda kok. Saya suka bersenda gurau. Kadang-kadang di atas panggung saya ajak umat bercanda, umat bersenda gurau, saudara. Kadang-kadang kita ketawa bersama, saudara. Ya, tapi jangan langgar syariat Islam. Banyak kawan saya, sahabat saya, para pelawak, saudara. Banyak mereka bisa melawak. Lawakannya sehat, lawakannya segar, lawakannya bikin kita yang terhibur, saudara, bisa tanpa menghina agama. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Nah, itulah berita yang memang sekarang ini sedang sangat populer dan memang perlu disikapi. Tidak boleh kita diam. Jangan mengikapi, waduh Habib, ini banyak dibeta nih sama netizen nih. Nanti kalau kita protes dia, kita diserang juga. Gak ada urusan, saudara. Gak ada urusan. Kalau orang berani mati-matian dalam maksiat, kenapa kita gak berani mati-matian bela taat, bela Allah dan Quran? Betul? Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini manfaat untuk kita semua, saudara. Jadi sekali lagi, saya tidak ada kebencian bagi siapapun kecuali kepada mereka-mereka yang memang memusuhi Allah, memusuhi Rasul, menistakan agama, menyakiti umat Islam, saudara. Enggak. Selain itu saya enggak punya kemarahan dengan siapapun. Semua saudara umat Islam adalah saudara saya, semuanya adalah bagian dari saya, dan semuanya saudara akan tetap kita bantu mereka tatkala mereka mau dibantu. Maka itu sekali lagi saya ulangi kepada sang pelawak tadi, dan silakanlah nyatakan taubatmu. Itu ampun kepada Allah, minta maaf kepada umat, kemudian sesal perbuatanmu dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Kalau itu kau lakukan, kami tidak akan untung, kami tidak akan serang lagi. Udah cukup sampai di sini. Nah, tapi kalau itu tidak dilakukan, ribuan dari FPI akan teriak di semua mimbar juga. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya ribuan ustadz, ribuan penceramah, dan setiap malam ceramah di mimbar-mimbar, saudara. Dari gunung sampai ke lembah, dari desa sampai ke kota, saudara. Jadi jangan menantang umat Islam, saudara. Nah, jadi kalau dia minta maaf, cukup. Kita nggak usah serang lagi, jangan kita ceritakan lagi, saudara. Bagi mereka yang minta maaf, saya anggap sudah selesai. Mudah-mudahan taubat yang diterima oleh Allah. Jadi kalau dia tak taubat, saudara, ya jangan salahkan kami. Kami kasih tahu semua netizen di medsos, jangan salahkan kami. Kami diberikan kesempatan yang terbaik. Jangan, sebab nanti akhirnya apa? Giliran Ahok mungkin agama begitu kita. Giliran yang ini mungkin agama, Habib diam aja. Tidak boleh, itu mesti hadir. Saudara, justice for all, keadilan itu buat semua orang, siapapun dia. Semua orang apapun agamanya wajib diperlakukan dengan adil. Mau dia Islam, mau dia bukan Islam, wajib kita perlakukan dengan adil. Nah, kira-kira jelas tidak? Ahok dulu kita perkarakan, jenderal yang mengorangkan Tuhan kita perkarakan, saudara. Menteri yang menganggap adzan itu gonggongan anjing kita perkarakan, bukan tidak. Sudah, laporannya masih ada. Hanya saja, saudara, orang-orang ini saudara berhasil dilindungi oleh rezim, saudara. Sedang dulu kita lawan rame-rame, saudara. Dulu juga dilindungi, tapi kalau umat bersatu lawan, jeblos kok, saudara. Saya juga yakin kok, menteri yang menghina adzan, begitu juga jenderal yang mengorbankan Allah, saudara. Saya yakin bisa kita jebloskan kalau kita kompak. Jangan FPI sendiri yang kerja, jangan Habib Rizik sendiri. Dulu kita bisa jebloskan Ahok, karena kita bersama. Saya sendiri nggak mampu, FPI sendiri nggak kuat, saudara. Lawannya negara, saudara, instrumen negara yang memanfaatkan kekuatan negara. Tapi kalau kita bersatu, saudara, nggak ada kekuatan yang bisa menghalangi kita. Begitu saya tanya sebagai penutup, siap bersatu? Ya. Siap bersama? Ya. Siap berjuang? Ya. Siap bela Al-Quran? Ya. Siap bela Allah? Ya. Siap bela Nabi? Ya. Siap bela malaikat? Ya. Siap bela bangsa? Ya. Siap bela negara? Ya. Siap bela agama? Ya. Takbir! Sallu ala Nabi. Akhirnya penutup, saya mempesankan kepada Bapak Kapolri, begitu juga Bapak Kapolda di Jakarta, kalau yang bersangkutan sudah minta maaf urusan penodaan agama,
tidak usah diproses lagi. Itu kita minta, saudara. Tapi kalau yang bersangkutan nggak mau taubat, nggak mau minta maaf, saya juga minta kepada Bapak Kapolri maupun Kapolda, jangan menghambat proses hukum yang akan kami tempuh. Semua yang terlibat dalam urusan ini akan kami tuntut, baik pelawaknya, panitianya, Netflixnya, semua akan kita tuntut semua. Semua akan kena tuntutan, saudara. Nah, kalau ini sudah kami lakukan, ya tolong Kapolri dan Kapolda jangan melindungi penista agama. Jangan sampai nanti ada 212 episode 2. Nah, cukuplah dulu kita lakukan 212. Jangan lagi ada rame-rame soal kecil begini sama polisi selesai, saudara. Nah, mesti jadi gaduh, betul? Betul? Saya mau tanya dulu nih. FPI akan memproses kalau dia nggak tobat, setuju tidak? Setuju tidak? FPI juga akan menggugat Netflix, saudara. Kalau dia nggak menghapus itu candaan yang menghina agama, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Doakan, saudara, supaya saya dan kawan-kawan semua habaib, semua ajaran, semua ulama, semua kiai, semua ormas Islam akan diberikan kekuatan istiqamah untuk menegakkan kalimat Allah yang maha tinggi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Habib Zaki sebagai tuan rumah berikut pondok pesantren, saudara, semua jajarannya, pendirinya, pengasuhnya, keluarga besarnya, guru-gurunya, santrinya. Jazakumullahu khairal jazaa. Dan semoga yang hadir sini tidak keluar dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, utang-piutangnya dilunaskan, rumah tangganya diharmoniskan, yang belum berkeluarga dientengkan jodohnya, yang sudah berkeluarga diberikan keturunan yang solehin dan soleha. Semoga kita semua bahagia dari dunia hingga akhirat. Semoga hari ini kita kumpul di pondok pesantren ini, insya Allah kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah dalam surganya bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.